Video-videonya tayang sangat-sangat membuka mata kita semuanya sebagai bangsa Indonesia bahwa ternyata Hola netizen yang tercinta, Bobon Santoso viral setelah bersaksi soal Papua. Bahkan Bobon tidak mampu membendung air matanya saat memberi kesaksiannya di podcast Deddy Corbuzier. Diketahui Bobon menceritakan perjalanannya memasak di beberapa daerah di Papua baru-baru ini. Setelah menceritakan pengalamannya itu kepada Deddy Corbuzier, Bobon terdiam sejenak sebelum akhirnya tangisnya pun pecah. Di kesempatan yang sama Bobon juga sempat menyinggung soal Rohingya di Indonesia. Deddy Corbuzier pun merespon kesaksian Bobon tentang Papua. Bobon bahkan diketahui mau menjual mobil Alphardnya untuk biaya masak ke Papua. Tidak dipungkiri karena masak ke Papua membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bobon Santoso, seorang selebgram yang menjual sebagian hartanya dan mencari donatur hanya untuk masuk ke pedalaman Papua yang jauh untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat di sana. Bagi saya, dia lebih baik dari mereka yang teriak-teriak agama tapi hanya mengumpulkan harta dan pelesiran ke luar negeri. Sehat selalu untuk Mas Bobon Santoso, semoga Tuhan memberkatimu dan memberkati seisi rumahmu. Salam waras, salam sehat, tetap jaga persatuan, jangan lupa ngopi, tetap mencintai istri orang, NKRI harga mati. Terima kasih. Perjalanan Kak Bobon dengan program Koali Merah Putihnya untuk berkeliling ke 38 provinsi di Indonesia, baru di misinya yang pertama sudah banyak yang melakukan nyinyiran, dan itu sangat disayangkan. Apalagi yang melakukan nyinyiran adalah orang yang seharusnya juga berkontribusi, berdiskusi, memberi masukan yang baik untuk kegiatan-kegiatan mulia seperti ini. Kegiatan ini bukan sekadar untuk pamer, tapi memberikan senyum, kebahagiaan untuk orang-orang yang didatangi di 38 provinsi di Indonesia. Saya nggak habis pikir sama orang pintar yang melakukan nyinyiran. Luar biasa. Bobon Santoso bagi-bagi makanan di Papua dan ada yang kritik. Konten seperti ini menjijikan. Pembingkaiannya menempatkan si penyumbang sebagai juru selamat dan para penerima bantuan sebagai figuran atau NPC. Tiba-tiba nyambung ke NPC. Yaudah, kalau mereka NPC, lu villain, lu musuh utama. Lanjut lagi dia ngomong, pangan ultra proses seperti susu berperisa dan wafer itu juga panganan kosong, tidak ada fungsi gizi. Ya, Bobon ini dia cuma YouTuber doang. Kenapa jadi harus bertanggung jawab sama gizi masyarakat Papua? terkait dengan podcast Mas Bobon bersama Bang Deddy Corbuzier, Close the Door ya. Semua mata sedang tertuju kepada seorang anak muda yang punya talent luar biasa, punya hati untuk bangsa ini begitu luar biasa. Namanya Bobon Santoso, seorang konten kreator yang dulu kita kenal sebagai konten kreator di bidang masak-masak besar, yang kemudian setelah masak dia bagi-bagikan kepada masyarakat ya, baik di Bali maupun di Jawa Timur, bahkan di Singkawang tempat kelahirannya sana. Dan sekarang ini Bobon sedang tergerak hatinya untuk masuk ke tanah Papua, Indonesia Timur, dan melihat langsung kondisi masyarakat Papua yang dalam konten itu dia cerita, video-videonya tayang sangat-sangat membuka mata kita semuanya sebagai bangsa Indonesia bahwa ternyata sila kelima dari Pancasila itu ternyata tidak berlaku secara utuh di Indonesia, terutama untuk masyarakat Papua ya. Mereka berdiri di atas pulau emas, tapi mereka sendiri hidup dalam kemiskinan. Bahkan ketika Bobon dalam acara Koali Merah Putih
ya, dia bahkan mau masuk ke suatu daerah di Papua, bahkan perbatasan Papua dengan Papua Nugini di Jayapura. Ya, memang kalau di Jayapuranya kotanya besar, saudaraku ya, pembangunan di sana cukup luar biasa. Tetapi kalau di Jayapura itu masuk sedikit ke pedalaman, itu sudah tidak ada lagi penerangan listrik, sama sekali tidak ada penerangan listrik. Padahal tiang-tiang listriknya sudah ada, tapi arus listriknya tidak ada. Sehingga daerah-daerah yang dikunjungi oleh Bobon itu kita diperlihatkan sebuah kenyataan yang luar biasa mengerikan. Tidak ada listrik sama sekali, tidak ada internet, tidak ada akses yang begitu baik, ya, bahkan jembatannya itu separuh sudah sudah sangat rusak banget, sehingga ketika Bobon harus melewati jembatan itu, terpaksa dia yang dikawal oleh TNI yang berjaga di perbatasan Indonesia itu harus jalan kaki, berbagai peralatan dan juga yang terkait dengan yang mau dibagikan ya oleh Bobon kepada masyarakat Papua di sana itu harus dipanggul ya, dibantu oleh TNI Indonesia yang luar biasa ya. Salut buat TNI. Nah, dan setelah Bobon menyelesaikan misinya Wali Merah Putih di tanah Papua, meninggalkan sebuah cerita yang luar biasa ya, bahkan seluruh masyarakat Indonesia sekarang matanya tercelik untuk melihat sebuah kondisi yang betul-betul real, bahwa ada sebuah pulau yang sangat tertinggal sekali ya. Saya tidak tahu ya, saya tidak mau menuduh pemerintah yang sudah lewat-lewat ya, tidak ada gunanya lagi untuk mengkoreksi pemimpin-pemimpin masa lalu yang kurang memperhatikan kesejahteraan warga Papua. Padahal emas di Papua dikeruk ya, diambil, tapi masyarakatnya dimiskinkan, dibodohkan ya. Saya berdoa supaya pemerintah yang sudah terpilih, Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Nah, Mas Gibran ini saya juga ya sangat kasih jempol ya, respect untuk Mas Gibran, karena Mas Gibran waktu melihat konten dari Bobon Santoso dalam tajuk Wali Merah Putih di tanah Papua ya, langsung kemudian Mas Gibran ini gerak cepat ya, gercep untuk menghubungi Bobon, memberitahukan bahwa bulan Mei nanti ya dipastikan PLN akan menyala di sana, lampu penerangan jalan, lampu penerangan rumah ya di sepanjang jalur Trans Papua itu ya bisa menyala ya. Itu janji seorang Mas Gibran, dan saya percaya Prabowo Gibran adalah pasangan yang memang diberikan oleh Tuhan buat Indonesia sebagai anugerah untuk mengubah wajah Indonesia yang pembangunannya harus merata dari Sabang sampai Merauke ya. Tidak semuanya di Pulau Jawa pembangunannya, infrastrukturnya dan semuanya begitu luar biasa di Jawa, tetapi di daerah-daerah yang ya kita sebut sebagai Indonesia Timur itu kemudian dilupakan ya. Ingat sekali lagi ya, bahwa kekayaan Papua sudah diambil, dikeruk sedemikian rupa, tetapi engkau tidak boleh memiskinkan mereka, engkau tidak boleh membuat mereka jadi bodoh, dan tidak boleh membiarkan mereka menjadi warga yang tertinggal ya. Sudah waktunya pembangunan ini merata ke seluruh bagian Indonesia ya, dari provinsi yang paling timur, paling barat sampai ke provinsi yang paling timur. Tidak boleh ada perbedaan ya, tidak boleh ada lagi perbedaan mahalnya transportasi di sana, mahalnya bahan-bahan pokok, makanan dan minuman dan seterusnya, listrik dan infrastruktur dan seterusnya ya. Saya usul ini ya secara terbuka kepada Bapak Presiden Prabowo yang sudah terpilih, Mas Gibran yang menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-8 ya, sudah dibacakan keputusannya MK bahwa Pak Prabowo dan Gibran itu sah memenangkan Pilpres
tahun 2024. Ya, saya berdoa supaya 5 tahun ke depan Pak Presiden Prabowo dan juga Mas Gibran akan bergandengan tangan dengan seluruh aparat yang ada, kementerian yang ada, DPR dan MPR, TNI, Polri, dan juga orang-orang baik, ya, orang-orang kaya, untuk lebih menjangkau pulau-pulau yang saat ini ya terbelakang, masih ada banyak kemiskinan di sana. Ya, saya usul nih surat terbuka nih buat Pak Prabowo ya Mas Gibran. Saya usul Mas Bobon itu kalian pilih untuk menjadi salah satu menteri, ya, boleh menteri sosial atau menteri untuk desa tertinggal. Ya, jadi angkat tuh Bobon. Orang-orang yang seperti ini perlu untuk diberi kepercayaan untuk membangun negeri ini. Ya, setiap orang punya hak untuk dipilih dan memilih. Ya, tidak ada kesenjangan. Ya, tidak boleh lagi berbicara tentang etnis, agama apapun. Ya, semua warga negara Indonesia punya hak yang sama, hak politik. Ya, hak untuk dipilih dan memilih. Ya, dan saya pesan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, pilihlah Mas Bobon ya untuk menjadi seorang menteri, ya, boleh menteri sosial atau menteri untuk memikirkan daerah-daerah yang tertinggal itu. Salam waras, salam sehat. Sekali lagi buat Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, saya mengaturkan selamat menjadi presiden dan wakil presiden yang sah untuk periode 2024-2029 ya. Indonesia maju bersama kalian. Thank you.